Selamat pagi, kenalkan saya Egy Krisna Arjana Putra, NIM 2010 1169, jurusan TINTI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah desain web, yaitu tentang menjelaskan apa yang sudah saya pahami selama pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Yang dari pertama itu pertemuan 9 ada Bootstrap dan jQuery, kemudian Bootstrap and layouting, jQuery selector dan jQuery event, Bootstrap content, jQuery effect, dan Bootstrap component. Oke, jadi yang pertama yaitu di pertemuan 9 mendapatkan materi mengenai Bootstrap dan jQuery. Menurut yang saya pahami, Bootstrap ini tuh kumpulan script CSS dan JavaScript yang siap pakai. Maksudnya itu daripada nanti kita buat dari nol, kita bisa pakai Bootstrap ini untuk di tampilan website kita. Misalnya kita mau buat button, form, table, itu tinggal kita pakai kelas yang ada di dalam Bootstrap. Jadi kita nggak perlu buat CSS dari awal. Nah, terus kalau jQuery itu seperti library JavaScript, jQuery ya isinya juga seperti JavaScript, cuman JavaScript yang ada dalam jQuery juga dibuat sama orang lain. Nah, kode yang di JavaScript itu nanti dikumpulin sehingga kita bisa pakai untuk mempermudah kita untuk mengolah DOM pada browser. Nah, di dalam jQuery ini dibentuk beberapa fungsi umum sehingga kita tidak perlu menulis keseluruhan kode JavaScript-nya. Kemudian penggunaan jQuery ini tuh bisa ditemui biasanya di banner website atau enggak validasi form mungkin dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah Bootstrap layouting. Bootstrap layouting ini yang kemarin yang sempat dibahas itu yaitu mengenai grid. Grid ini sistem yang digunakan dalam Bootstrap untuk mengatur atau letak layout. Sistem ini itu terdiri dari 12 kolom dan 6 breakpoint. Satu kolom penuh itu panjangnya adalah 12, dan jika dibagi 2 maka panjangnya akan menjadi 6. Terus jika dibagi lagi maka panjang kolomnya akan semakin kecil dan yang paling kecil adalah 1. Jadi artinya itu kolom di gridnya ini cuma bisa dibagi sampai 12. Nah, selain untuk tata letak, grid juga sering saya pakai kalau mau mendesain UI UX, bisa pakai sistem grid, jadi lebih gampang untuk diterjemahkan ke dalam codingan. Nah, untuk yang kemarin udah saya coba pakai grid di Bootstrap yang saya buat. Ini pakai Bootstrap, pakai CDN Bootstrap. Terus yang grid itu di bagian sini. Sebenarnya di sini gabungan dari grid sama flex sih lebih tepatnya. Karena di sini untuk ini yang kemarin saya buat. Nah, ini pakai grid sama flex sini. Ada row, kolom itu grid biasanya, terus ada flex. Di flexnya maksudnya di display flex. Specify content kan komponen dari flex. Nah, di sini kan pakai row 4. Ini 4. Kemudian pakai flex untuk ngatur sepeda ke tengah. Ini tulisannya ini. Jadi sebenarnya kalau mau pakai antara flex sama grid itu sesuai kebutuhan aja, karena dua-duanya memang punya fungsi masing-masing. Jadi bagaimana kita pakai supaya lebih optimal untuk website yang kita buat. Nah, terus ini untuk layoutingnya
sudah saya terapkan di web yang kemarin saya buat di UI UX nya. Kemudian ini yang pakai Bootstrap, nanti ada yang pakai JS biasa juga. Nah, selain itu juga di sini di footer itu juga pakai grid kantornya. Terus kelas kolom ini kolom 12 dan D4. Maksudnya kolom MD ini kalau di breakpoint yang medium itu kolomnya ada 4. Nah, kalau di breakpoint itu kayak resolusi layar. Jadi di Bootstrap itu dia ada breakpoint masing-masing. Setahu saya ada breakpoint untuk yang small, medium, large, sama extra large kalau nggak salah. Nah, ini breakpoint untuk medium. Di layar medium dia bakal ada 4 kolom. Di layar small dia bakal ada kayak 6 gitu segini. Terus ini besar ini. Ini kan udah, kalau di Bootstrap kan udah how to gini biasanya, how to responsive mobile. Call MD3 sama call S6. Terus setelah layouting, disitu ada jQuery selector dan jQuery event. jQuery selector dan jQuery event ini itu biasa bisa dibilang inti dari jQuery karena kita pasti sering pakai jQuery. jQuery selector ini salah satu bagian penting dari jQuery karena fungsi dari jQuery selector ini untuk memanipulasi atau memilih elemen atau tag HTML yang ingin kita manipulasi. Terus kalau jQuery event itu suatu hal yang bisa kita lakukan sebagai user ke sebuah elemen HTML. Misalnya di klik, double klik, mouse over, atau mouse berada di atas elemen, mouse out, mouse keluar dari elemen, dan lain-lain. Untuk memilih elemen atau HTML yang kita ingin manipulasi. Nah, karena di website ini kemarin nggak pakai jQuery ya, karena menurut saya belum membutuhkan, jadi nggak saya pakai. Iya, jadi belum saya pakai, tapi untuk memahami ini saya sudah coba-coba di sini di Better School. Untuk yang jQuery selector itu misalnya ini jQuery selector ini tuh di jQuery ini sudah ya, sintak defaultnya harus ada kayak begini, dokumen s di function S button. Nah, ini S button ini dia nge-select elemen button yang ini, terus hasilnya sebuah event klik, yang dimana event klik ini menyeleksi lagi yang namanya elemen P yang ini. Nah, ada namanya jQuery event hide. Itu fungsinya untuk nge-hide sebuah elemen, misalnya ini P. Ketika button diklik, ini paragrafnya akan hilang. Nah, ini sebenarnya supaya lebih optimal lagi bisa pakai toggle aja. Karena kalau hide kita perlu event show juga untuk menampilkan elemen tadi. Tapi kalau kita pakai toggle, kita bisa hide, kita bisa show juga. Jadi lebih enak aja dipakai. Karena nggak perlu buat event untuk show-nya lagi. Nah,
itu untuk jQuery selector dan jQuery event. Terus ada yang namanya bootstrap content. Bootstrap content di kemarin materinya itu mengenai kita membandingkan web yang sudah pakai web yang belum pakai bootstrap sama yang udah pakai bootstrap. Nah, kebetulan saya juga udah buat ini project yang belum memakai bootstrap. Untuk codingannya bisa kita lihat sendiri. Mungkin di sini kelihatan lebih singkat daripada ini yang pakai bootstrap, mungkin agak panjang terhadap kelas-kelasnya gitu. Tapi di sini CSS-nya itu yang panjang. Ini CSS manual tanpa bootstrap. Jadi lebih panjang gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini yang pakai bootstrap, kita kan cuma perlu manggil kelasnya aja. Kayak ini kita mau buat navbar, kita panggil aja kelas navbar, sedikit top dan lain sebagainya. Ini belum pakai bootstrap, terus ini udah pakai bootstrap. Tampilannya kan ada perbedaan lah. Ini perbedaan. Di CSS biasa kan kita perlu lagi buat navbarnya, ini buat headernya, pas header kita atur sendiri, menunya, untuk menu listnya juga kita perlu atur, efeknya. Nah, sebenarnya walaupun kemarin saya pakai bootstrap, tapi ujung-ujungnya juga pasti bakal akan di custom CSS sendiri, karena kan di bootstrap itu terbatas, nggak semua bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya itu perlu untuk custom CSS-nya. Untuk yang untuk yang seperti ini, misal ini yang di hover kan kita perlu juga custom CSS-nya. Ini pas di hover, ini juga ada animasi untuk pakai CSS biasa. Sebenarnya di jQuery juga ada, cuman lebih gampang pakai CSS. Ini animasi ketika di sorot ini naik gitu, juga animasi CSS. Nah, untuk bootstrap content perbedaannya itu yang nggak pakai sama pakai, kelihatan dari jumlah filenya itu. Sama biasanya kalau CSS biasa filenya lebih gede daripada yang pakai bootstrap. Terus ada yang namanya jQuery Effects. jQuery Effects juga kemarin di web yang saya buat itu belum saya pakai karena memang nggak terlalu butuh. Tapi saya juga udah nyoba-nyoba untuk efek-efek yang ada di jQuery itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang efek ini biasanya pakainya tuh lewat CSS juga. Bisa dipakai untuk animasi. Kayak fade in, fade out, fade toggle, fade ini dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa pakai CSS. Nah, dan ini misalnya contohnya untuk mouse enter. Misalnya kan mouse memasuki elemen itu. Nih, dia bakal nge-trigger alert ini. Terus ada lagi kalau nggak salah mouse left. Kalau nggak salah. Ya, setelah kita keluar dari elemen itu dia bakal nge-trigger alertnya. Ini juga ada efek untuk animasi fade in, ada slow, ada duration. Nah, misalnya kita klik ini kayak efek efek muncul slow gitu. Ini bisa diatur sebenarnya untuk supaya lebih cepat, katanya bisa. Nah, itu kalau ini bisa diganti 10.000 masih lebih lambat. Itu yang terakhir. Nah, itu div yang 3 ini dia nge-seleksi ID div yang ketiga. Kalau yang pagar itu untuk seleksi ID, ini yang nggak pakai apa-apa, seleksi elemen. Nah,
Terus juga kemarin saya sempat pakai juga sebenarnya di di project yang saya buat untuk animasi itu. Terus yang terakhir adalah ini tadi jQuery effect. Kemudian adalah Bootstrap Components. Nah, untuk Bootstrap Component ini sendiri tuh yang saya tahu tuh ada banyak sekali komponennya, dan pastinya udah sering kita pakai Bootstrap Component itu sendiri. Di website juga kemarin pakai komponen, misalnya ini navbar kan komponennya juga, navbar termasuk container juga termasuk. Ini kan navbar masuk komponen. Sebenarnya ada juga untuk komponen CSS Bootstrap tuh kayak slideshow, carousel, slideshow gitu. Terus ada modal juga. Modal tuh misalnya kalau kita ada button terus kita klik, dia bakal muncul kayak elemen baru gitu. Terus ini ada form juga, ada input, sebenarnya ada banyak, progress bar, jumbotron. Tapi selama ini yang paling sering dipakai itu paling cuma itu gambar, carousel, terus slider kayak gitu, form, modal. Sisanya itu jarang dipakai karena mungkin belum pernah buat project yang pakai itu. Nah, dan juga sebenarnya kemarin web yang saya buat kayak Bootstrap ini sudah saya buat ulang pakai framework lain, itu untuk framework Tailwind CSS. Karena menurut saya di Bootstrap itu ujung-ujungnya juga kita kan pasti bakal custom CSS juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya kemarin coba membuat Tailwind CSS-nya, karena di Tailwind CSS ini kan kita bisa nge-custom atau optimize CSS itu sesuai dengan yang kita mau. Dia itu mirip kayak CSS biasa, cuma di sini juga tinggal kita panggil kayak kelas-kelas yang dia punya di sini. Ini misalnya ini ya, walaupun tampilannya kalau pakai Tailwind itu pasti agak rame karena kita manggil CSS itu langsung di file HTML-nya, bukan di file terpisah kayak CSS manual. Nah, misalnya di sini container flex call reverse, ini LG ini untuk breakpoint ukuran layar yang large. Terus ada flex wrap, flex 1 ND, ini BG classic green, ini untuk background color classic green. Ada kayak begitu. Contoh webnya itu yang saya buat. Nah, ini sebenarnya udah saya deploy juga di GitHub supaya bisa dilihat online. Tuh webnya itu kayak begini. Ini yang udah saya buat ulang di Tailwind CSS-nya. Ini pakai Bootstrap-nya, ini yang pakai Tailwind. Nah, dan juga kenapa saya lebih memilih Tailwind ini? Karena di Bootstrap setahu saya itu susah untuk buat light mode, dark mode-nya. Nah, karena kan saya pengennya website itu ada dark mode sama light mode-nya, jadi saya memutuskan untuk buat ulang lagi di Tailwind CSS. Nah, di sini Tailwind CSS ada juga custom CSS juga perlu. Ini ada toggle untuk dark mode dan light mode. Nah, itulah kenapa saya deploy ulang untuk Tailwind CSS, karena menurut saya ya itu lebih menguntungkan bagi saya, karena saya bisa optimasi lebih optimal lagi untuk CSS-nya sesuai dengan selera yang saya mau. Karena kalau di Bootstrap kan sudah ditentuin kelasnya sama dia. Terus kalau kita mau custom juga kita pasti pakai
custom CSS lagi. Jadi daripada kita capek pakai bukan capek sih, mungkin agak ribet karena dari Bootstrap kita harus sesuai dengan keinginan yang kita mau tuh kan harus kita custom juga. Jadi lebih baik kalau saya pribadi untuk project selanjutnya mungkin bakal pakai Tailwind, karena di sini sebenarnya kelas-kelasnya juga hampir mirip kayak Bootstrap. Ini LG, ini top 20 di Bootstrap juga sebenarnya ada, cuman di Tailwind ini lebih hanya untuk di custom. Nah seperti ini. Untuk komponennya juga sebenarnya ada komponen yang disediakan, cuman supaya lebih paham lagi lebih baik di explore secara mandiri. Ini untuk webnya baru dibuat sampai sini. Kalau yang ini belum tak buat pakai Tailwind. Nah ini untuk web. Jadi enak dilihat kalau ada dark mode kayak gini ya kan. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi ini mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen yang mengajar di mata kuliah ini yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 ini, sehingga kedepannya bisa saya kembangkan lagi untuk mengasah skill dan kemampuan saya di bidang programmer ini, khususnya di bidang front end programmer ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.